Kesultanan Kampar Kiri atau Kerajaan Gunung Sahilan ialah kerajaan yang berada di sekitar Batang Kampar. Sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar Riau. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1700 oleh Tengku yang di Pertuan Bujang Sati yang merupakan putra yang di Pertuan Pagaruyung. Kerajaan ini berdiri sebab adanya pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah dan juga akibat dari perkembangan kerajaan Islam di Malaka. Kerajaan Kampar terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Lela Utama. Kerajaan Kampar sekarang ini berada di Pelelawan. Dahulu kawasan Pelelawan masih menjadi bagian dari Kampar, Provinsi Riau. Kerajaan Kampar sejak abad ke-15 berada di bawah Kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah di Kampar, Raja Kampar tidak mau menghadap kepada Sultan Mahmud Shah I di Bintan selaku pemegang kekuasaan kemaharajaan Melayu. Hal ini mengakibatkan Sultan Mahmud Shah I mengirimkan pasukan ke Kampar. Sultan Abdullah pun meminta bantuan kepada Portugis dan akhirnya berhasil mempertahankan Kampar. Portugis mengungsikan Sultan Abdullah ke Malaka, sementara Sultan Mahmud Shah I menyebarkan kabar angin ke Malaka seolah-olah Sultan Abdullah secara rahasia menjalankan pemberontakan terhadap Portugis. Mendengar kabar ini, orang Portugis curiga dan akhirnya termakan omongan tersebut sehingga Sultan Abdullah ditangkap dan dihukum gantung di Malaka. Kejadian ini sebagai bukti ketidaksetiaan Portugis dan merupakan tamsil untuk Gubernur Jenderal Belanda Peter Boer. Kemudian, Sultan Mahmud dikejar-kejar juga oleh Portugis dari Bintan dan bertahan di Kampar, Pelelawan, hingga mangkatnya pada tahun 1528 Masehi. Setelah itu, Kampar berada di bawah kekuasaan para pembesar kerajaan, salah satunya adalah Mangkubumi Tun Perkasa. Mangkubumi Tun Perkasa mengirimkan utusan ke Maharajaan Melayu di bawah pimpinan dari Sultan Abdul Jalil Shah I yang memohon supaya di Kampar ditempatkan raja. Hasil permohonan kemudian diterima dan dikirim seorang pembesar dari kerajaan Melayu, yakni Raja Abdurrahman dengan gelar Maharaja Dinda I dan berkedudukan di Pekan Tua. Selanjutnya, hubungan antara kerajaan Kampar di bawah pemerintahan Maharaja Lela Utama dengan Siak dan Kuantan adalah dalam bidang perdagangan. Namun, pada masa pemerintahan pengganti, Maharaja Dinda II memindahkan ibu kota kerajaan Kampar di tahun 1725 ke Pelelawan. Selanjutnya, kerajaan tersebut harus tunduk kepada kerajaan Siak dan akhirnya pada tanggal 4 Februari 1879 dengan terjadinya perjanjian pengakuannya, kerajaan Kampar berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Raja yang pernah memerintah di Rantau Kampar Kiri di Istana Koto Dalam, Gunung Sahilan adalah 1. Raja berdarah putih dengan nama aslinya Raja Mangyang, gelarnya Raja Muda di Gunung Sahilan. Beliau adalah anak Raja Gamunyang. 2. Raja bersusuk 4. 3. Sultan di Pertuan Sakti dengan gelar Sultan Bujang Sati. 4. Sultan di Pertuan Muda. 5. Sultan di Pertuan Hitam. 6. Sultan di Pertuan Besar. 7. Sultan Abdul Jalil yang di Pertuan Besar, nama kecilnya Sultan Daulat. 8. Sultan Abdul Rahman yang di Pertuan Muda. 9. Sultan Abdullah Saiyah, nama kecilnya Tengku Sulung. 10. Sultan Abdullah Hasan yang di Pertuan Sakti. 11. Tengku H. Ghazali, gelarnya Putra Mahkota. Tengku H. Ghazali lahir pada tanggal 26 Juni 1930, dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 Juni 1941. Tapi disebutkan juga Tengku H. Ghazali, gelar Putra Mahkota, belum sempat naik tahta karena pada tahun 1945 Kerajaan Rantau Kampar Kiri ini menyatakan dukungannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Kampar. 1. Candi Muara Takus di Kecamatan 13 Koto Kampar.
2. Istana dan Makam Raja Gunung Sailan di Kecamatan Gunung Sailan. 3. Museum Kendil Kemilau Emas di Kecamatan Bangkinang Barat. 4. Rumah Adat Lontiok di Kecamatan Saluh. Terima kasih.